Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Anna Maulida, dan terima kasih bagi yang udah klik video ini. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas salah satu urban legend yang ada di Kota Bandung yang Anna rasa kita semua udah mengetahuinya. Seperti yang kita ketahui bahwa di setiap sekolah pasti ada penunggunya. Bahkan cerita tersebut bisa menjadi urban legend yang dibahas oleh setiap orang. Salah satu cerita yang terkenal adalah cerita yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Bandung. Yang konon katanya hantu ini adalah sosok noni Belanda yang bernama Nancy. Hantu Nancy yang bersemayam di sekolah ini suka bergentayangan. Nah, tanpa panjang lebar kita akan masuk ke ceritanya. Nah, sebenarnya SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 ini adalah dua sekolah yang memiliki satu bangunan, yang mana bangunannya ini merupakan bangunan Belanda. Sekolah ini juga termasuk salah satu sekolah favorit yang hanya dibatasi dengan satu koridor. Nah, karena bangunan ini adalah peninggalan Belanda, maka sekolah ini memiliki nuansa yang sangat klasik. Sekolah ini sangat indah pada siang hari, namun sangat mencekam di malam hari. Ditambah lagi dengan pohon-pohon besar yang ada di sekeliling sekolah itu. Belum lagi cerita hantu Nancy yang kerap kali menampakkan diri di sekolah ini. Hantu Nancy yang merupakan hantu noni Belanda yang memiliki wajah yang cantik dan kerap kali menampakkan diri di sekolah ini. Nah, kisahnya pada zaman Belanda, ada sebuah keluarga yang memiliki anak yang bernama Nancy. Nancy merupakan orang Belanda jatuh cinta kepada seorang pribumi. Namun sang keluarga menentang perasaan Nancy. Dan karena itulah Nancy memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari tangga dekat aula. Cerita lain mengatakan bahwa hantu Nancy ini diperkosa, kemudian dia bunuh diri dan bergentayangan. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa Nancy ini adalah korban pembantaian yang sangat keji dan tidak masuk akal. Bangunan sekolah ini memiliki 3 jendela besar yang selalu terbuka setiap saat. Dikatakan jika kita mengelilingi sekolah ini sebanyak 3 kali, maka sosok Nancy akan menunjukkan diri di salah satu jendela besar tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa sosok Nancy sering menampakkan diri di berbagai tempat, seperti di sebelah tangga dekat aula dan bagian atas tangga dengan keadaan yang pucat dan darah yang mengalir di salah satu sudut bibirnya. Nah, katanya tidak hanya hantu Nancy yang ada di sekolah ini, ternyata ada juga sosok pastor dan perwira Belanda bersemayam di gedung ini dan sering menampakkan diri. Sekarang kita bakalan masuk ke cerita atau pengalaman orang-orang yang pernah diganggu di sekolah ini. Nah, kisah pertama terjadi pada tahun 89-an dari seorang murid yang bersekolah di SMA 3. Cukup banyak kehebohan yang ditimbulkan oleh hantu Nancy ini. Salah satunya Nancy menunjukkan diri kepada salah seorang guru. Nah, jadi ceritanya ada seorang guru perempuan yang melaksanakan tugasnya. Untuk mempermudah kita bakalan menyebut nama ibu ini Bu Nina. Nah, karena terlalu fokus, Bu Nina ini lupa waktu. Dan sadar-sadar ternyata hari sudah sore dan sudah mulai sepi. Saat itu Bu Nina tidak membawa kendaraan dan beliau juga takut untuk naik angkot sendirian. Akhirnya beliau menelpon anaknya untuk minta dijemput. Nah, pada saat itu belum ada ponsel. Ibu Nina ini menelpon anaknya melalui box telepon umum sekolah yang letaknya tepat di seberang tangga. Ketika telepon sedang berlanjut, tiba-tiba Bu Nina ini terdiam. Nah, di balik telepon, anaknya ini memanggil ibunya. "Bu, halo Bu." Namun tidak ada jawaban. Dipanggil lagi, "Halo Bu, Ibu, halo." Namun tetap tidak ada jawaban. Dipanggil beberapa kali oleh anaknya, tetap tidak ada jawaban. Dengan perasaan cemas, sang anak langsung bergegas ke sekolah. Nah, setelah sampai di sekolah, ditemukannya lah ibunya sudah pingsan di dalam box telepon umum sekolah. Nah, ternyata ketika telepon sedang berlangsung, Bu Nina ini terdiam karena Nancy ini seketika muncul dan perlahan-lahan mendekati Bu Nina.
Dan Bu Nina pun langsung pingsan di saat itu juga. Cerita kedua datang dari angkatan 91, yang mana kejadian ini cukup menghebohkan satu sekolah karena saksinya tidak hanya satu orang namun 40 orang. Bisa dikatakan kejadian ini menimpa satu kelas. Nah, jadi ceritanya ada satu kelas yang ingin masuk siang. Otomatis jika mereka masuk siang, kelas lain ini akan kosong. Nah, karena banyaknya kelas kosong, mereka satu kelas ini sepakat untuk pindah kelas ke lantai atas. Dan supaya guru yang akan mengajar tidak susah untuk mencari, ketua kelas pun diutus untuk memberitahu sang guru. Namun setelah setengah jam berlalu, sang guru ini tidak kunjung datang. Sementara siswa-siswa memanfaatkan waktu mereka seperti mengobrol, menyanyi, ketawa-ketawa. Ya seperti kita lah pada umumnya ketika ada jam kosong kan. Nah, ketika sedang asik dengan kegiatan mereka masing-masing, guru yang akan mengajar ini datang ke kelas dengan keadaan wajah yang merah padam. Dengan lantang guru ini memarahi siswa satu kelas ini. Masuk gurunya dengan keadaan merah padam, langsung war. Kemana saja kalian? Ternyata selama setengah jam guru ini sudah mencari anak-anak ini termasuk di lantai atas. Namun anehnya guru ini tidak menemukan mereka. Beliau bahkan meminta bantuan guru-guru lain untuk menemukan siswa-siswanya. Sontak siswa-siswa ini semuanya terkejut karena mereka yakin tidak ada satu orang pun yang keluar dari kelas ini. Lagi pula dengan keributan yang mereka buat, mustahil guru-guru tidak mendengarnya. Ditambah lagi kelas lain sudah kosong. Cerita ketiga datang dari sekelompok penantang. Nah, jadi ceritanya ada 6 orang sekawan yang sedang nongkrong di salah satu kafe. Salah satu mereka merasa bosan dan mengajak kawan-kawannya yang lain untuk pergi ke SMA 5. Woi, ke SMA 5 lah yuk. Aku penasaran loh yang namanya Nancy katanya. Ayolah, ayo, kata kawan-kawannya yang lain. Nah, pergilah mereka berenam ke SMA 5. Sesampainya di sekolah, mereka memutari gedung. Di putaran pertama, mereka berteriak pelan, memanggil nama Nancy. Nancy, Nancy, sambil memperhatikan 3 jendela besar di gedung itu. Nah, pada putaran pertama tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian mereka pindah dan melakukan pemanggilan di depan gerbang SMA 5. Panggil kan nama Nancy. Nancy, Nancy, Nancy. Namun tetap tidak terjadi apa-apa. Mereka tetap melakukan pemanggilan berulang kali hingga pada panggilan kelima, suasana sudah mulai mencekam. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti pintu dibuka. Wah, pintu jendela yang besar di gedung itu terbuka. Dan kemudian sesosok remaja yang memakai pakaian Belanda muncul. Walaupun sosok ini hanya terlihat beberapa detik, namun penampakan ini sangat jelas. Dan apa yang terjadi pada mereka? Mereka pingsan. Nah, cerita keempat kita membahas sosok Mang Uca yang merupakan seorang penjaga sekolah sekaligus kuncen pada bangunan ini. Konon katanya hanya Mang Uca yang mampu menghadapi Nancy. Biasanya ketika menjelang maghrib, masih ada beberapa siswa di sekolah yang mengikuti ekstrakurikuler. Saat ada kegiatan ekstrakurikuler ini, biasanya Mang Uca memindahkan Nancy dari tempat biasanya ia mangkal ke tempat yang lebih aman, yaitu di sekitar toilet wanita di lantai atas. Nah, di toilet itu biasanya hantu Nancy diberi sesajen berupa bir dan harus dipenuhi, harus diberikan, nggak boleh lupa. Biasanya Mang Uca mengamankan Nancy jika ada kegiatan pramuka dan jurit malam. Nah, saat maghrib tiba, mulailah Mang Uca memindahkan Nancy dengan sekrak bir di toilet wanita di lantai atas. Nah, pernah suatu hari ketika ada kegiatan pramuka dan Nancy ini harus diamankan ke toilet wanita. Namun, Mang Uca lupa menaruh bir untuk sesajennya Nancy. Akibatnya beberapa panitia dari kegiatan itu pun kesurupan akibat ulahnya Nancy yang marah karena tidak diberi sesajen. Oke, sekian dulu ceritanya. Mudah-mudahan kalian suka dengan cerita ini.
Dan pesannya, kalian jangan suka nantang, jangan suka meremehkan suatu tempat. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Oke, sampai jumpa di next video.